Halo, assalamualaikum. Welcome back di channel Keluarga Rahmawan dan di fanpage Bright Kids Study Club. Saya mau melanjutkan membahas buku matematika kelas 5 terbitan ESPS Erlangga, teman-teman ya. Buku ini isinya hampir sama juga dengan buku matematika terbitan GAP, Gelora Aksara Pratama ya. Langsung saja saya mau bahas bab 3, latihan 3, ada di halaman 72 ya. Ini tentang menentukan skala pada peta atau denah ya. Langsung nomor 1, perhatikan gambar berikut, gunakan penggaris untuk menentukan ukuran pada gambar, lalu isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. Oke. Jadi ini ada peta Sumatera ya, dan di sini ada kota Banda Aceh dengan Medan ya. Nih, diketahui skalanya 1/12 juta, maka jarak Banda Aceh dan Medan sebenarnya berapa kilometer? Di sini saya sudah ukur dengan penggaris dan ini panjangnya adalah 5 cm ya, berarti jarak pada peta itu 5 cm. Langsung kita bahas ya, teman-teman. Jadi untuk nomor 1A tadi diketahui skalanya 1/12 juta dan jarak pada peta itu 5 cm. Kita diminta mencari jarak yang sebenarnya dan dalam satuan kilometer ya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu rumusnya. Untuk mencari skala itu rumusnya adalah JP, jarak pada peta, dibagi JS, jarak yang sebenarnya. Nah, untuk soal nomor 1 ini kita diminta mencari JS ya. JS itu jarak sebenarnya. Cara mencari JS berarti JP dibagi skala ya, jarak pada peta dibagi skala. Oke, kita ingat ya, rumus mencari JS, mencari jarak sebenarnya, itu adalah jarak pada peta per skala. Nah, untuk nomor 1A, karena diketahui skalanya 1/12 juta dan jarak pada peta itu 5 cm, maka untuk mencari JS, jarak sebenarnya adalah JP 5 per skala. Skala itu 1/12 juta artinya 1/12 juta. Jadi 5 per 1/12 juta. Nah, per ini artinya dibagi, teman-teman ya. Pembagian pecahan artinya dikali kebalikan. Jadi 5 dibagi 1/12 juta artinya 5 dikali 12 juta per 1. Nah, jadi yang kita hitung adalah 5 dikali 12 juta, hasilnya adalah 60 juta cm. Nah, karena diminta dalam satuan kilometer, maka kita ubah menjadi kilometer. Centimeter untuk jadi kilometer itu naik 5 tangga, maka kita coret nolnya sebanyak 5. Ini yang teman-teman perlu ingat ya, agar mudah. Denah itu yang sering digunakan sentimeter ke kilometer atau sentimeter ke meter. Nah, yang kita hafal, kalau dari sentimeter ke kilometer itu berarti nolnya dihilangkan 5. Dan sebaliknya dari kilometer ke sentimeter nolnya ditambah 5 ya. Nah, ini 60 juta cm dijadikan kilometer. Ingat, sentimeter ke kilometer nolnya dihilangkan 5. Jadi jawabnya adalah 600 km. Maka jarak dari kota Banda Aceh ke Medan yang sebenarnya adalah 600 km. Itu jawaban 1 yang A ya. Jarak Banda Aceh dan Medan sebenarnya adalah 600 km. Lalu yang B, di sini ada bangunan bank ya. Skala 1/2000, maka tinggi gedung sebenarnya adalah, di sini sudah saya ukur, tinggi gedung itu 3,5 cm. Nah, kelihatan teman-teman ya. Ngukurnya dari titik ini ke sini teman-teman ya. Ini tinggi 3,5 cm. Tinggi gedung sebenarnya adalah berapa meter? Oke, kita bahas ya. Di situ diketahui skala 1/2000 dan jarak pada peta atau JP ya 3,5 cm. Nah, kita mencari JS, jarak sebenarnya. Maka untuk mencari jarak sebenarnya adalah JP per skala ya. 3,5 per 1/2000 itu 1/2000. 3,5 per 1/2000. Pembagian pecahan artinya dikali kebalikan ya. Jadi 3,5 dikali 2000 per 1. 3,5 dikali 2000 7000 cm. Untuk dijadikan meter itu dihilangkan nolnya 2 ya.
karena dibagi 100. Teman-teman yang perlu ingat, dari sentimeter ke meter, nolnya dihilangkan 2. Jawabannya adalah 70 meter. Ini tinggi yang sebenarnya. Lalu nomor 1C ya, skala 1 dibanding 5.200.000. Jarak Semarang dan Surabaya sebenarnya berapa kilometer? Di sini saya sudah ukur dengan penggaris ya. Dari Semarang ke Surabaya pada peta ini jaraknya adalah 5 cm. Kita lihat pembahasannya. Skala 1 dibanding 5.200.000, jarak pada peta 5 cm, maka jarak sebenarnya adalah jarak pada peta dibagi skala ya. Dibagi pembagian pecahan itu artinya dikali kebalikan. Tadi 5 per 1 per 5.200.000 artinya 5 dikali 5.200.000 per 1. Hasilnya adalah kita kalikan dulu ya. 5 dikali 52 260, lalu kita tambahkan 5 nolnya, jadi 26 juta cm. Ingat, dari cm ke kilometer itu nolnya dihilangkan 5 buah ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5 hilang, tinggal 260 km. Maka jarak Semarang ke Surabaya yang sebenarnya adalah 260 km. Lanjut ya, yang D. Tinggi rumah sebenarnya adalah, nah ini skalanya 1 dibanding 300. Saya sudah ukur tingginya dari sini ke sini itu 3 cm ya. Maka untuk mencari tinggi sebenarnya, di sini diketahui skala 1 banding 300, jarak pada peta 3 cm, jarak sebenarnya adalah 3 per skala, 3 per 1 per 300 ya. Per ini artinya dibagi, ingat pembagian pecahan artinya dikali kebalikan. 3 dibagi 1 per 300 itu artinya 3 dikali 300 per 1. 3 kali 300 900 ya. Per 1 itu nggak usah ditulis, nggak apa-apa, karena per 1 artinya dibagi 1, dan semua yang dibagi 1 hasilnya tetap ya. 900 per 1, 900 dibagi 1 ya tetap 900 ya. 900 cm sama dengan 9 meter. Ingat, cm ke meter nolnya dihilangkan 2. Jadi tinggi rumah yang sebenarnya adalah 9 meter ya. Next yang E, skala 1 dibanding 250, lebar kantor pos sebenarnya adalah, nah lebar kantor pos tuh dari sini ke sini teman-teman ya. Ini sudah saya sudah ukur 4 cm. Kita lihat pembahasannya. Skala 1 dibanding 250, jarak pada peta 4 cm, maka jarak sebenarnya adalah 4 per 1 per 250. Ingat pembagian pecahan artinya dikali kebalikan. Jadi 4 dikali 250 per 1. 4 kali 250 1000 cm. Karena diminta meter ya. Ingat, dari cm ke meter nolnya dihilangkan 2 ya. Dihilangkan 2 nol, tinggal 10 meter. Jadi lebar kantor pos yang sebenarnya adalah 10 meter. Kita lanjut nomor 2. Jarak Jakarta Bogor sebenarnya adalah 50 km. Jika jarak kedua kota tersebut pada peta adalah 2,5 cm, berapa skala peta tersebut? Oke, di sini diketahui jarak sebenarnya dan jarak pada peta. Kita diminta mencari skala. Ya, nih jarak sebenarnya 50 km. Kita ubah menjadi cm ya teman-teman. Dari kilometer ke cm itu ditambahkan nolnya 5 ya. Tadinya 50, di sini tambahkan lagi 5 nol. 1 2 3 4 5. Teman-teman nggak usah mikirin ini 5 juta atau 50 juta atau 500.000, nggak penting. Yang penting sudah 50 tambahkan 5 nolnya. Gitu ya, untuk menghitung dari km ke cm. Lalu jarak pada peta itu 2,5 cm, maka untuk mencari skala jarak pada peta per jarak sebenarnya, jadi 2,5 per, nah kalau sudah selesai ditambahkan nolnya baru kita boleh baca ya, karena ada 6 nol berarti ini 5 juta. 2,5 per 5 juta sama dengan, sama-sama dibagi 2,5 ya. 2,5 bagi 2,5 1. 5 juta dibagi 2,5 2 juta. 1 per 2 juta itu artinya skalanya 1 dibanding 2 juta gitu ya. Lanjut nomor 3.
3. Jarak sebenarnya kota P dengan kota Q adalah 160 km. Jika skala sebuah peta adalah 1 dibanding 2 juta, berapa sentimeter jarak kedua kota tersebut pada peta? Oke, di sini diketahui jarak sebenarnya ya dan skala. Kita diminta mencari jarak pada peta. Kita lihat. Jarak sebenarnya 160 km, kita ubah menjadi cm. Ingat, kita hanya tulis 160, lalu tambahkan 5 nol. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, nggak usah dibaca itu berapa ya. Lalu skalanya 1 dibanding 2 juta. Nah, untuk mencari jarak pada peta, itu skala dikali jarak sebenarnya. Skala 1 dibanding 2 juta itu artinya 1 per 2 juta. Dikali, nah ini udah selesai, boleh kita baca. Dan nolnya 6 ya. Berarti 16 juta. 1 per 2 juta dikali 16 juta sama dengan, nah ini kita bisa coret ya. Untuk seperti ini syaratnya harus atas bawah dan yang dicoret sama. Ini ada 6 nol, ini juga ada 6 nol, jadi kita bisa coret 6 nol di bawah, 6 nol di atas nih ya. Jadi tinggal 16 per 2. 16 per 2 sama dengan 8 cm. Jadi jarak pada petanya adalah 8 cm. Lanjut nomor 4. Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan ukuran 30 meter dikali 20 meter. Denah taman tersebut dibuat dengan skala 1 dibanding 200. Tentukan luas taman pada denah. Ya, di sini diketahui panjang dan lebar sebenarnya. Terus diketahui skalanya, kita diminta mencari luas pada denah. Oke. Skala 1 dibanding 200. Untuk yang jarak sebenarnya, panjangnya 30 meter berarti 3000 cm ya. Meter ke cm ditambahkan nolnya 2. Tadinya 30 tambahkan 2 nol. Lalu lebarnya 20 ya. Ditambahkan 2 nol jadi 2000 cm. Nah, sekarang kita cari jarak pada peta panjang dan lebarnya ya. Tadi jarak sebenarnya, ini jarak pada peta berarti skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya 1 banding 200 berarti 1 per 200 dikali 3000. Nah, ini kita bisa coret nolnya sama seperti tadi ya. Pembagian pecahan tuh bisa coret nolnya, yang penting sama. Atas coret 2, bawah juga harus coret 2. Nah, jadi 1 kali 30, 30 per 2. 30 per 2 itu 15 cm. Ini panjang pada peta. Lalu lebar pada peta sama juga ya, skala dikali lebar sebenarnya. Berarti 1 per 200 dikali 2000. Lalu kita bisa coret nolnya ya, masing-masing 2. Atas bawah ya. Atas bawah itu maksudnya pembilang dan penyebut. Jadi 1 kali 20, 20 per 2. 20 per 2 itu 10 cm. Ini lebar yang sebenarnya. Maka lebar pada peta ya. Maka luas pada peta itu panjang di peta dikali lebar di peta. Jadi 15 dikali 10 sama dengan 150 cm persegi. Lanjut nomor 5. Sepetak lahan berbentuk persegi pada denah mempunyai luas 400 cm persegi. Denah lahan tersebut dibuat dengan skala 1 dibanding 160. Tentukan keliling tanah sebenarnya. Jadi di sini diketahui luas pada denah ya, dan skala kita diminta mencari keliling yang sebenarnya. Oke. Skalanya 1 dibanding 160. Lalu kalau luasnya 400 cm persegi, berarti cara untuk mencari sisinya itu akar dari 400. Akar dari 400 itu 20 cm. Ini panjang sisinya. Nah, kelilingnya berarti 4 dikali 20. 4 dikali 20 berarti 80 cm. Nah, untuk jarak sebenarnya berarti 80 per skalanya 1 per 60. Ingat, pembagian pecahan berarti perkalian sebaliknya ya. Jadi 80 dikali 160 per 1. Hasilnya 12.800 cm, dan jika diubah menjadi meter adalah 128 meter. Oke, demikian pembahasan kita ya. Sampai 5 dulu teman-temannya, karena ini banyak banget, dan yang 6 sampai 10 akan saya bahas di video selanjutnya ya.
Semoga bisa membantu teman-teman mengerjakan tugas online PR dari sekolah ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman, saudara, tetangga kalian agar lebih banyak yang bisa terbantu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Bye-bye.